Hari itu aku bangun dengan perasaan aneh. Suasana rumah yang biasanya sepi dan damai, kini terasa berbeda. Pagi itu, aku menatap secangkir kopi yang tergeletak di meja sambil memikirkan peristiwa kemarin malam. Sejak menantuku, Rika, datang ke rumah ini setelah menikah dengan anakku, segala sesuatu terasa sedikit berubah. Aku tidak bisa membohongi perasaan itu, meskipun aku berusaha keras untuk menyembunyikannya. Ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan, sebuah ketegangan yang meluap dari dalam diri, terpendam namun tidak bisa diabaikan begitu saja. Rika bukanlah tipe wanita yang biasa-biasa saja. Dia muda, ceria, dan penuh semangat. Keberadaannya di rumah ini memberi kesan segar, seolah-olah menghadirkan angin baru yang mengusir rutinitas yang sudah terlalu lama berlarut. Namun, semakin sering aku bertemu dengannya, semakin aku merasa terperangkap dalam perasaan yang tak bisa dicerna. Kami tinggal bersama, di bawah satu atap, dan meskipun kami saling berbincang, aku merasa ada jarak yang sulit dijembatani. Jarang ada waktu di mana aku bisa benar-benar merasa nyaman berada di sekitarnya. Aku tidak bisa menyangkal bahwa Rika memiliki daya tarik yang kuat. Itu bukan hanya soal penampilan fisiknya yang memukau, meskipun wajahnya yang halus dan senyumnya yang selalu cerah kerap membuatku terpesona. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu dalam dirinya yang begitu kuat, sebuah kehadiran yang sulit untuk diabaikan. Ketika dia berbicara, suaranya yang lembut dan penuh percaya diri selalu membuat perhatian tertuju padanya. Mungkin itu hanya perasaanku saja, tetapi aku merasakan sesuatu yang lebih mendalam ketika kami berbicara. Mungkin juga karena aku merasa sangat dekat dengannya. Kami bukan hanya mertua dan menantu, tetapi ada kedekatan yang lebih dari sekadar ikatan darah. Hari itu, seperti biasa, aku menemukan diriku berada di ruang keluarga, membaca koran sambil menikmati secangkir kopi. Rika memasuki ruangan itu, dengan gaun tidur biru muda yang menambah kesan anggun pada dirinya. Wajahnya masih belum sepenuhnya terbangun. Rambutnya yang panjang sedikit kusut, tetapi tetap terlihat cantik. Tanpa berkata apa-apa, dia menghampiri dan duduk di kursi seberang meja. Aku merasakan suasana menjadi canggung, meskipun hanya ada kami berdua di ruang itu. "Selamat pagi, Om," sapa Rika dengan suara lembut. Aku tersenyum dan membalasnya dengan senyuman tipis. "Selamat pagi, Rika." Ada jarak dalam kata-kata itu, sebuah kedekatan yang tak terungkapkan. Tidak ada kebiasaan seperti biasanya saat aku berbicara dengan orang lain. Kami saling menatap, tetapi hanya dalam diam. Rika kemudian membenarkan posisinya di kursi, matanya tertuju pada jendela yang menghadap ke halaman. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Mungkin itu hanya aku, atau mungkin dia juga merasakannya. Perasaan yang samar-samar, seolah ada sesuatu yang mengganjal, namun tidak bisa diungkapkan. Tak lama setelah itu, suara pintu depan terdengar, menandakan bahwa suami Rika, anakku, baru saja pulang dari pekerjaan. Aku dan Rika sama-sama berpaling, seolah merasakan ketegangan yang sama. Suasana menjadi lebih ringan setelah itu, meskipun aku tahu kedekatan antara aku dan Rika masih menyisakan perasaan yang belum sepenuhnya bisa aku pahami. Momen seperti ini sering terulang. Kami bertemu dalam kegiatan sehari-hari, namun selalu ada jarak yang aneh antara kami. Aku melihat Rika dengan penuh perhatian, tetapi juga mencoba menjaga jarak. Ada banyak kali ketika aku ingin berbicara lebih banyak dengannya, namun selalu terhalang oleh sebuah perasaan yang membuatku ragu. Rika seringkali berbicara dengan hangat, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang seolah mengatakan lebih dari sekadar percakapan biasa. Itu adalah perasaan yang tidak mudah dijelaskan, dan setiap kali aku bertemu dengannya, aku merasa semakin bingung. Aku sering bertanya-tanya apakah dia merasakan hal yang sama. Pada beberapa kesempatan, saat kami berbicara, aku bisa melihat tatapan matanya yang berbeda, tatapan yang seakan mengatakan sesuatu tanpa perlu diucapkan. Saat dia menatapku dengan lembut, aku merasa ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ketegangan yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Namun, aku segera membuang pikiran itu, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasiku semata. Pada suatu sore yang cerah, ketika aku sedang duduk di teras belakang, Rika datang mendekat. Kali ini, dia mengenakan gaun panjang berwarna merah muda yang menambah kesan lembut pada dirinya. Wajahnya yang cantik semakin bersinar di bawah sinar matahari. Dia menghampiriku dengan senyum yang menenangkan, dan aku bisa merasakan jantungku berdetak lebih cepat.
Meskipun aku berusaha tetap tenang, ada perasaan yang sulit untuk ditahan. Om, sedang apa? Tanyanya dengan nada yang ceria. Aku tersenyum, mencoba menanggapi dengan santai. Hanya menikmati udara sore. Ini hari yang indah, kan? Rika mengangguk, lalu duduk di sampingku, cukup dekat sehingga aku bisa merasakan kehangatannya. Namun, aku tidak berani menoleh terlalu lama. Suasana ini terasa begitu dekat, namun sekaligus begitu jauh. Aku bisa merasakan betapa kami berdua berusaha menjaga jarak, meskipun setiap detik yang berlalu membuat jarak itu semakin tipis. Kau terlihat lelah, Rika, kataku, mencoba untuk menjaga percakapan tetap alami. Dia tertawa pelan. Ah, sedikit. Tapi ini juga menyenangkan. Bisa menikmati waktu sejenak seperti ini. Aku mengangguk, menatap ke depan, berusaha mengalihkan perhatianku dari perasaan yang terus mengganggu. Namun, di dalam hati, aku tahu bahwa ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih dari sekadar percakapan biasa. Sesuatu yang tak dapat diungkapkan begitu saja. Saat itu, aku merasa seolah-olah berada di ambang sesuatu yang tak pasti. Kami berdua terdiam, hanya mendengarkan suara alam yang mengisi ruang di sekitar kami. Namun, ada ketegangan yang ada, bahkan dalam keheningan ini. Dan aku tahu, tak peduli seberapa keras aku mencoba untuk mengabaikannya, perasaan itu akan terus ada. Perasaan yang aku tak tahu apakah harus diterima atau ditolak. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang sama. Namun semakin lama, aku merasa perasaan yang terkubur di dalam hati semakin sulit untuk disangkal. Hubungan antara aku dan Rika semakin intens, meskipun kami berdua berusaha untuk menjaga jarak. Meskipun tidak ada kata-kata yang diucapkan, ada ketegangan yang terus berkembang setiap kali kami bertemu. Ketegangan itu tidak hanya datang dari tatapan atau sentuhan yang tak sengaja, tetapi dari kesadaran bahwa kami berdua tahu ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa kami ungkapkan. Pada suatu sore yang cerah, rumah tampak lebih sunyi dari biasanya. Anak dan suami Rika tidak ada di rumah. Mereka pergi keluar kota untuk beberapa hari. Rika memutuskan untuk tetap tinggal di rumah, dan aku merasa perasaan cemas mulai muncul. Saat itu, hanya ada kami berdua di dalam rumah, dan ada sesuatu dalam udara yang membuatku semakin tidak nyaman. Aku sedang duduk di ruang tamu, membaca buku, ketika Rika memasuki ruangan. Dia tampak sedikit berbeda hari itu, lebih tenang dan penuh pertanyaan. Wajahnya yang cerah biasanya kini terlihat lebih serius, dan matanya tampak lebih dalam, seakan menyembunyikan perasaan yang tidak ingin dia tunjukkan. Ketika dia mendekat, aku bisa merasakan ketegangan itu, lebih tajam dari sebelumnya. Om, bolehkah aku duduk sebentar? Tanyanya dengan suara lembut, namun ada sesuatu yang berbeda dalam nada bicaranya. Aku mengangguk, sedikit terkejut, karena kami jarang berbicara begitu langsung. Dia duduk di sebelahku, sedikit lebih dekat dari biasanya, dan aku bisa merasakan kedekatan itu lebih kuat daripada sebelumnya. Aku mencoba untuk tetap tenang, namun jantungku berdegup kencang. Suasana di sekitar kami terasa begitu sunyi, hanya ada suara detak jam dan napas kami yang pelan. Untuk sesaat, aku merasa seolah-olah waktu berhenti. Rika menundukkan kepala, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku tidak ingin mengganggunya, tetapi rasa ingin tahu itu mulai menguasai diriku. Ada apa, Rika? Tanyaku pelan, berusaha tidak terlalu mendesak. Aku tidak ingin membuatnya merasa tidak nyaman. Namun aku tidak bisa menahan perasaan ingin tahu. Dia mengangkat wajahnya perlahan dan menatapku dengan mata yang penuh pertanyaan, seakan mencari jawaban yang sama dalam diri aku. Aku hanya merasa ada sesuatu yang berbeda antara kita belakangan ini. Om, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Apakah kau merasakannya juga? Aku terdiam sejenak, merasakan darah mengalir cepat ke wajahku. Perasaanku kacau. Bingung antara perasaan yang ingin aku sembunyikan dan rasa tanggung jawabku sebagai seorang mertua. Maksudmu? Aku berusaha bertanya dengan suara yang tenang, meskipun di dalam diriku mulai ada rasa takut yang tak terungkapkan. Rika menarik napas panjang, kemudian melanjutkan, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Ada sesuatu di antara kita yang tidak bisa aku ungkapkan. Ada perasaan yang kadang membuatku tidak nyaman, tetapi juga ada yang menarik. Matanya menatapku dalam-dalam, dan aku bisa merasakan ada ketegangan yang semakin tajam. Dia tidak langsung mengalihkan pandangannya,
malah menatapku lebih dalam seolah menunggu jawaban yang jelas dariku. Aku merasa seolah dunia berputar lebih cepat, sementara aku tetap terdiam, berusaha mengontrol perasaanku yang semakin sulit untuk dibendung. Rika, kita adalah keluarga, kataku dengan suara yang lebih tegas, berusaha mengingatkan kami berdua tentang batasan-batasan yang harus dijaga. Tidak ada yang perlu dirumitkan. Kita harus menjaga hubungan ini. Rika menundukkan kepalanya, dan aku bisa merasakan ada sesuatu yang lebih dalam dari kata-katanya. Aku tahu, Om. Aku tahu. Tapi suaranya lirih, dan aku bisa merasakan keheningan yang tebal mengisi ruangan. Kadang aku merasa ada sesuatu yang lebih antara kita, meskipun aku tahu itu salah. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi perasaan itu tidak bisa aku pungkiri. Perkataan Rika menyentuh jantungku, dan aku merasa perasaan yang terpendam dalam diriku mulai terungkap, meskipun aku berusaha keras untuk menolaknya. Aku tahu ini salah. Aku tahu hubungan seperti ini tidak bisa diterima, tetapi perasaan yang tumbuh dalam diri aku begitu kuat. Setiap kali aku berinteraksi dengan Rika, ada sensasi yang berbeda, sebuah ketertarikan yang tak terucapkan, sebuah ikatan yang membuatku merasa hidup dengan cara yang tak pernah aku rasakan sebelumnya. Kami berdua terdiam dalam keheningan yang penuh makna. Aku bisa merasakan ketegangan di udara, tetapi tidak ada satupun dari kami yang berani mengambil langkah lebih jauh. Rika menatapku, matanya penuh dengan kebingungan dan keraguan, seolah mencari jawaban atas perasaan yang kami berdua rasakan. Namun, aku tidak bisa memberikan jawaban yang jelas, karena jawabanku hanya akan menambah kebingungannya. Aku mencoba menjaga jarak, namun setiap detik yang berlalu semakin memperlihatkan kedekatan emosional yang tak terelakkan. Aku rasa kita harus berbicara lebih jauh, Rika, kataku dengan suara yang agak gemetar, berusaha meredakan ketegangan yang ada. Kita tidak bisa membiarkan perasaan ini berkembang. Kita harus berhati-hati. Rika mengangguk pelan, namun ada perasaan tak terungkapkan dalam pandangannya. Aku mengerti, Om. Aku hanya ingin agar kita bisa menyelesaikan kebingungan ini dengan cara yang baik. Aku tidak ingin merusak hubungan kita. Aku merasa beban yang berat di dadaku, tetapi aku tahu Rika benar. Kami harus menyelesaikan perasaan ini sebelum terlambat, sebelum semuanya menjadi semakin rumit. Namun, dalam hatiku, aku tahu bahwa jalan keluar dari ketegangan ini tidak akan mudah. Kami berdua terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di tengah keheningan itu, aku menyadari bahwa perasaan yang aku rasakan semakin kuat. Aku tidak bisa menyangkalnya lagi, tetapi aku juga tahu bahwa kami harus menjaga diri. Mungkin ini adalah ujian bagi kami berdua, untuk melihat sejauh mana kami bisa mengendalikan perasaan dan menjaga hubungan keluarga tetap utuh. Seiring waktu berjalan, aku mulai merasa semakin terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa aku kontrol. Perasaan itu hadir seperti bayangan yang menutupi cahaya, membuat aku merasa seolah terjebak di antara dua dunia. Ada kedekatan emosional yang semakin berkembang antara aku dan Rika, namun aku tahu bahwa itu bukanlah hal yang bisa diterima begitu saja. Kami berada di bawah satu atap, terikat dalam ikatan keluarga yang tak bisa disangkal. Namun, di balik kedekatan itu, aku menyadari bahwa aku harus memilih jalan yang benar untuk menjaga keharmonisan keluarga. Beberapa hari setelah percakapan berat itu, aku memutuskan untuk berbicara dengan Rika. Aku tahu bahwa kami tidak bisa terus terjebak dalam kebingungan ini tanpa ada solusi yang jelas. Kami berdua butuh pemahaman, dan aku harus memimpin percakapan ini dengan penuh tanggung jawab. Aku memanggil Rika untuk duduk bersama di ruang keluarga, tempat yang biasa kami gunakan untuk berbincang. Suasana terasa lebih tenang daripada sebelumnya, meskipun aku bisa merasakan ketegangan yang masih tersisa. Rika datang dengan langkah pelan, matanya terlihat lebih tenang, tetapi masih ada keraguan di dalamnya. Dia duduk di seberangku, mencoba menjaga jarak meskipun kami sudah saling mengenal lebih dalam. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum mulai berbicara. Rika, kataku dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan, aku tahu bahwa perasaan yang kita rasakan selama ini cukup sulit untuk diterima. Kita berdua harus bisa menghadapi kenyataan ini dan mencari jalan yang terbaik. Rika menatapku dengan mata yang penuh emosi. Om, aku merasa sangat bingung. Aku tidak ingin merusak hubungan kita. Tetapi aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Aku hanya ingin tahu bagaimana cara menghadapinya.
Aku terdiam sejenak, mencoba meresapi setiap kata yang keluar dari mulutnya. Rika memang benar. Perasaan ini tidak bisa diabaikan, tetapi juga tidak bisa dibiarkan berkembang tanpa kendali. Aku merasakan ada beban berat yang menggantung di antara kami. Namun aku tahu bahwa aku harus memberikan pengertian agar kami bisa keluar dari kebingungan ini. Apa yang kita rasakan adalah bagian dari kehidupan manusia, kataku, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Kadang-kadang, kita merasa terhubung dengan seseorang lebih dalam dari yang kita duga. Namun, kita tidak bisa membiarkan perasaan itu menguasai kita. Kita memiliki peran penting dalam keluarga, dan kita harus menjaga hubungan ini dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab. Rika menundukkan kepalanya, dan aku bisa melihat matanya yang berkaca-kaca. Dia mencoba menahan emosinya, tetapi aku tahu bahwa beban yang dia rasakan tidak lebih ringan daripada yang aku alami. Aku melanjutkan, aku tahu ini tidak mudah. Tetapi kita harus menjaga jarak, Rika. Kita harus memastikan bahwa hubungan kita tetap dalam batasan yang sehat. Kita harus fokus pada ikatan keluarga, bukan perasaan yang bisa mengganggu kedamaian ini. Rika mengangguk pelan, tetapi ada keraguan yang tetap ada di matanya. Aku mengerti, Om. Aku hanya tidak tahu bagaimana cara melupakan perasaan ini. Kadang aku merasa seperti kita sudah terlalu dekat, dan itu membuat segalanya menjadi lebih sulit. Aku bisa merasakan kebenaran dalam kata-katanya. Kedekatan emosional antara kami memang tidak bisa disangkal. Setiap momen yang kami habiskan bersama, setiap percakapan yang kami bagi, semakin mempererat ikatan kami. Tetapi pada saat yang sama, aku tahu bahwa kami tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh tanpa merusak hubungan keluarga yang sudah dibangun dengan begitu banyak usaha. Kita tidak perlu melupakan perasaan itu, Rika, jawabku dengan lembut. Perasaan itu adalah bagian dari kita, dan kita tidak bisa menghilangkannya begitu saja. Tapi yang bisa kita lakukan adalah menerima kenyataan bahwa kita harus mengendalikannya. Kita harus belajar untuk menghormati batasan-batasan yang ada, untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga. Aku meraih tangan Rika, mencoba memberi rasa aman dan kenyamanan dalam perbincangan ini. Aku percaya kita bisa melaluinya bersama. Kita berdua cukup kuat untuk menghadapi ini, dan kita tidak perlu melakukannya sendirian. Kita harus saling mendukung untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga kita. Rika menatapku dengan tatapan yang lebih tenang. Terima kasih, Om, katanya dengan suara yang penuh rasa terima kasih. Aku tahu ini sulit, dan aku berjanji untuk berusaha menjaga jarak dan menjaga hubungan kita agar tetap sehat. Aku tersenyum, merasa sedikit lega dengan keputusan yang sudah kami buat. Meskipun perasaan ini tidak akan hilang begitu saja, aku tahu kami bisa memilih untuk menghadapinya dengan bijaksana. Kami berdua tidak harus menjalani perasaan ini dengan cara yang salah, tetapi dengan cara yang saling menghormati dan menjaga hubungan keluarga yang lebih besar. Hari-hari setelah percakapan itu menjadi lebih tenang. Kami berdua mulai menemukan cara untuk menjaga jarak tanpa mengabaikan satu sama lain. Kami masih berbicara, masih berbagi momen kecil bersama, tetapi ada pemahaman yang lebih dalam bahwa kami harus menjaga hubungan ini dalam batasan yang sehat. Tidak ada lagi ketegangan yang menggantung di udara, dan kami mulai merasa lebih nyaman dalam peran masing-masing. Aku merasa bahwa kami telah mengambil langkah yang benar. Meskipun kami berdua tidak dapat sepenuhnya menghilangkan perasaan yang ada, kami memilih untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasai kami. Kami berusaha untuk menjaga kedamaian dalam keluarga, dan itulah yang lebih penting. Rika juga mulai lebih terbuka, berbicara dengan lebih banyak kepercayaan diri tentang kehidupannya, dan aku merasa bahwa hubungan kami, meskipun penuh dengan ketegangan di awal, telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih kuat. Kami berdua belajar bahwa kehidupan bukan hanya tentang perasaan yang datang begitu saja, tetapi tentang bagaimana kita menghadapinya dengan bijaksana dan dengan hati yang penuh pengertian. Pada akhirnya, kami menyadari bahwa perasaan yang kami rasakan adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kami memutuskan untuk menjalani perjalanan itu dengan penuh tanggung jawab, menjaga keharmonisan, dan lebih menghargai satu sama lain sebagai keluarga.